Far'un utawi iki iku pang-pangan. Pembahasan cabang. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Lau adkhala lamun manjingake. Lau adkhala lamun manjingake sapa al mutawaddi wong kang wudu. Lau adkhala lamun manjingake sapa al mutawaddi wong kang wudu. Yadahu ing tangane mutawaddi. Yadahu ing tangane mutawaddi. Because dil ghusli kelawan nyejo mbasuh. Because dil ghusli kelawan nyejo basuh. Anil hadasi sangking hadas. Anil hadasi sangking hadas. Aula yaksidu utawa ora nejo. Itu iya apa ba itu nak? Bentar ya. Ini pembanding. Oh iya. Aula bikosdin utawa ora kelawan nejo. Aula bikosdin utawa ora kelawan nejo. Ba'da niyatil junubi ing dalem sakwise niat mandi junub. Ba'da niyatil junubi ing dalem sakwise niat junub. Au taslisi wajhin utawa ngaping teloni wajah. Au taslisi wajhin utawa ngaping teloni wajah. Membasuh wajah yang ketiga kalinya. Nawaitul wudu al-rafil hadasil aswari fadlillah ta'ala. 1. Terus yang 2, 3. Nah, membasuh anggota wudu 3 kali itu kan sunnah. Au taslisi wajhil muhdisi utawa ngaping teloni wajahe wong kang hadas. Au ba'dal ghuslati utawa ing dalem sakwise basuhan. Au ba'dal ghuslati utawa ing dalem sakwise basuhan. Al ula kang kawitan. Al ula kang kawitan. In qasoda lamun nejo sapa mutawaddi. In qasoda lamun nejo sapa mutawaddi. Al iktisara ing ringkes. Al iktisara ing ringkes. Alaiha ing atase waslah. Alaiha ing atase waslatan. Oh, al waslatu. Alaiha ing atase al waslatu.
Bila niyati iltirafin kelawan tanpa niat. Bila niyati iltirafin kelawan tanpa niat nyawuk banyu. Bila niyati iltirafin kelawan tanpa niat nyawuk banyu. Wala qasdi akhdil ma'i lan ora niat wala qasdi akhdil ma'i lan ora nejo ngalap banyu. Lighardin akhara maring sejo kang weneh. Lighardin akhara maring sejo kang weneh. Soro, ini nutut napa mboten? Soro mongko dadi apa mak? Soro mongko dadi apa mak iku mustakmalan banyu mustakmal. Iku mustakmalan banyu mustakmal. Binisbati kelawan bangsa ake. Binisbati kelawan bangsa ake li ghairi yadihi maring liyane tangane mutawaddi. Li ghairi yadihi maring liyane tangane mutawaddi. Falahu mongko iku gaduhe mutawaddi. Falahu mongko iku gaduhe mutawaddi apa ayyau salah ing yen to mbasuh sapa mutawaddi apa ayyau salah ing yen to mbasuh sapa mutawaddi bima kelawan perkara. Falahu mongko iku gaduhe mutawaddi ayau salah ing yen to mbasuh sapa mutawaddi bima kelawan perkara fiha kang ana ing dalem ghuslah. Fiha kang ana ing dalem ghuslah. Sudah? Baqiya sa'idiha ing sakarine lengene ghuslah. Baqiya sa'idiha ing sakarine lengene ghuslah. Nah, yang dimaksud tuh begini. Misalkan bak mandi di kamar mandi ini kan sedikit itu, ya satu kotak itu kan tidak ada dua bola, sehingga kalau panjenengan wudu terus airnya dikembalikan ke situ menjadi mustakmal. Nah, jadi kalau air sedikit seperti bak mandi di kamar mandi ini, kalau wudu jangan ke dalam, tapi dikeluarkan begini. Jadi di luar harus ini jatuhnya harus di luar bak mandi. Kalau ini yang netes dari wajah ini jatuhnya ke bak mandi, nanti airnya yang sisanya menjadi mustakmal. Ya. Menjadi apa? Mustakmal. Nah, tapi bedanya begini. Kalau saya misalkan wudu di bak mandi ini kan kecil. Wudu. Sudah? Ini beres kan? Karena ini di luar. Lalu saya basuh tangan pakai tangan kiri karena saya mau menyiram tangan kanan, saya pakai tangan kiri begini. Saya tangan kiri begini, tangan kanan, seret. 1, 2, 3. Ini jatuhnya keluar, sah nopo boten. Nah, sekarang saya mau membasuh tangan kiri.
tangan kanan kan habis dibasuh. Saya ngambil pakai tangan kanan airnya. Lah di sini ada sisa-sisa wudhu yang netes ke kamar mandi ini, ke bak mandi ini. Berarti yang netes ini menyebabkan air yang ada di bak mandi itu menjadi mustakmal karena ini netes ke situ. Paham nopo boten? Ya. Sehingga kalau saya wudhu di tempat yang kecil, bak mandi yang kecil, tidak ada dua kulah, maka air tetesan ini tidak boleh masuk ke dalam bak mandi yang kecil ini. Tuh. Nah, saya lalu wudhu. Ini saya keluarkan, tidak masuk ke bak mandi. Sah nopo boten? Sah. Terus saya membasuh tangan saya yang kanan. Karena mendahulukan tangan kanan kan sunnah. Saya pakai tangan kanan. Sah nopo boten? Sah, karena ini belum dibasuh. Sah. Lah, perkaranya adalah ketika saya mau membasuh tangan kiri. Karena ini habis dibasuh. Saya ngambil air ke bak mandi yang kecil, tidak ada dua kolah. Saya untuk membasuh tangan kiri. Lah, tangan kanannya ada sisa-sisa air wudhu yang jatuh ke sana, ke bak mandi yang kecil. Maka sisa air yang ada di bak mandi yang kecil ini menjadi apa? Mustakmal. Tidak bisa dipakai lagi berwudhu. Paham? Sampai di sini paham nggih? Lah terus panjenengan akan bertanya, "Loh Pak, terus bagaimana Pak?" Nah, ini ada caranya. Dari Faraun ini caranya begini, caranya. Caranya supaya tidak menjadi air mustakmal, kalian ketika mengambil air pakai tangan kanan yang ada tetesannya air ini, jangan diniati mengambil air wudhu, tapi diniati ngambil air biasa. Set diangkat, sudah. Setelah diangkat, baru disiram dengan niat melanjutkan wudhu, itu baru sah. Karena tadi saya ngambil airnya bukan niat untuk ngambil air wudhu, tapi ngambil air biasa. Kalau tidak ada niat begini, maka airnya jadi mustakmal. Pak, saya tadi niatnya ngambil air untuk wudhu Pak, dalam hati, maka menjadi mustakmal. Pak, tadi saya ngambil airnya pakai tangan kanan, ada yang netes Pak, tapi saya nggak niat apa-apa, mustakmal. Caranya supaya tidak menjadi mustakmal, harus diniati ngambil air biasa, bukan ngambil air untuk wudhu. Ketika kita menyiram tangan kita yang kiri, baru diniati meneruskan wudhu. Begitu caranya. Entas memiliki bisa paham apa enggak? Ngaji setelah ini paling tidak wudhu panjenengan enggak boleh batal. Caranya berwudhu di bak mandi yang kecil begitu. Kalau bak mandinya besar, maka ini alhamdulillah. Kalau di desa-desa itu biasanya orang tuh bak mandinya besar-besar, sehingga gak masalah sampai kembalikan itu ke dalam bak mandi. Tapi kalau kecil seperti di kota-kota, ya, saya di Malang, di kota Malang itu bahkan pondok-pondok yang di kota-kota itu ada yang bak mandinya kecil, sehingga repot, gitu loh. Lah, repot itu karena tidak ada dua kulah. Kalau kita membasuh muka kita, ini tetesannya keluar, maka dia tidak mustakmal, beres. Ketika saya membasuh tangan kanan, pakai tangan kiri belum dibasuh, beres. Tapi ketika membasuh tangan kiri, tangan kanan sudah dibasuh. Ini kan mesti ada yang netes. Caranya supaya tidak menjadi mustakmal, maka jangan diniati niat ngambil air wudhu, niat ngambil air biasa. Dalam hati, saya ambil air. Setelah disiram, baru diniati meneruskan wudhu. Itu caranya. Supaya tetap sah. Ini Faraun ini. Wa idza adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli anil hadasi. Ketika orang memasukkan tangannya ke dalam air untuk niat mandi. Nah, itu menjadi paham nggih? Sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo. Ini ngajinya sedikit, enggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan ada tanya, enggak apa-apa. Karena wudhu ini pintunya sholat. Anda kalau wudhunya batal, mesti sholatnya harus baleni lagi. Tidak sekedar sholatnya yang baleni, wudhunya juga baleni. Nah, sama saja dengan pakai wudhu ya. Wudhu pakai tangan. Nawaitul wudhu al-rafil adasil aswari sah. Terus yang kedua, ini kan ada yang netes dari sini ke tangan. Sehingga pas waktu di tangan itu ngambil air biasa, bukan ngambil air wudhu, sudah. Maka afdolnya
kalau bagi saya afdolnya Anda itu wudunya di kran. Wudu di kran itu enak karena langsung saja wajahnya itu langsung dikelucurkan di kran itu langsung, dan sisa-sisa yang ada di kran itu yang mengalir itu kan air mengalir. Ya, itu kan air mengalir. Itu masih bisa dipakai berwudu. Tapi jangan diwadahi. Kalau diwadahi tidak ada dua kula, kalau diwadahi tidak ada dua kula mustakmal. Tapi misalkan begini, ada wudu, saya wudu di sini. Lalu Mas siapa namanya? Siapa? Yazid. Ya. Atau siapa? Ya. Tinggal kakinya saja belum dibasuh, lalu kakinya itu karena nggak ada air, pakai sisa-sisa bekas saya wudhu di bawah pakai kran ini yang melucur ini, itu sah. Kenapa? Karena ini air mengalir. Air mengalir itu tidak mustakmal. Paham nggih? Nah, terus gini, Pak. Caranya Pak, bagaimana? Itu cara yang pertama ya. Kalau airnya sedikit, saya ngambilnya jangan niat ngambil air wudhu, niat ngambil air biasa. Lalu kita buat girah. Ketika girah ini niat meneruskan wudhu, itu sah. Tapi kalau sedang ngambil air itu diniat untuk ngambil air wudhu, maka ini menjadi mustakmal. Karena di tangan kita ini ada air yang menetes bekas wudhu. Terus memiliki paham nggih? Nah, cara yang kedua, itu cara pertama. Cara yang kedua, maka air itu harus diamberkan. Apa diamberkan itu apa? Amber itu tahu amber? Meluap. Jadi keran itu dihidupkan yang besar sampai dia meluap keluar, sehingga panjenengan kalau mau wudhu ke dalam itu sah. Kenapa? Karena airnya meluap. Air yang meluap ini sama dengan air yang mengalir. Air yang mengalir ini tidak mustakmal. Ya, tidak mustakmal. Paham nggih? Sama dengan begini. Ini sungai kan mengalir. Lalu saya wudhu di depan, di belakang ada orang wudhu. Lah, ini kan air kan sisa bekas saya wudhu. Tapi ini karena di sungai airnya mengalir, air yang mengalir, maka dia tidak dinamakan mustakmal. Pun, sampai di sini paham nggih caranya wudhu ya? Kalau bak mandinya kecil itu yang jadi masalah. Kalau saya lihat di kamar di asrama ini rupanya kan besar-besar. Itu cara mengukur bak mandi yang sampai 2 kulah adalah jika dia itu kedalamannya lebarnya 80 cm, panjangnya 80 cm, kedalamannya 80 cm. Kalau zaman dulu diukur dengan lengannya orang dewasa. Sopo yang paling gede di sini? Masudin paling gede. Suruh ukur pakai lengannya itu. Kalau ada lebih dari sak lengannya Masudin, berarti dia itu 2 kulah. Itu ngukurnya pakai lengannya orang dewasa. Goleki koncone sing paling gede dhewe. Ayo ukur. Kalau sak lengene sampean berarti sudah 2 kulah. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka hati-hati berwudunya itu. Jangan sampai air yang netes itu masuk ke dalam bak mandi. Nah, begitu caranya. Nah, kalau ada kerannya, mendingan kalau ada kerannya dibesarkan sekalian sampai amber sehingga menjadi air mengalir. Air yang mengalir itu tidak mustakmal. Paham nggih? Sampai di sini paham lah mboten? Jadi kalau ada keran, lalu saya wudhu di kerannya kan mengalir itu. Di bawahnya ditadai untuk dibuat wudhu lagi, itu sah. Karena dari air yang mengalir. Tapi kalau disiram, itu kan air tidak mengalir. Karena apa? Berhenti. Berhenti. Tapi kalau air mengalir kan terus begini. Paham nggih? Ini fikih. Harus tahu yang mufassal begini, harus tahu yang perinci-perinci begini. Karena ada orang yang sampai tua itu sembrono terus, ya, terus. Hati-hati. Urusan sesuci sama urusan istinja. Istinja itu wawi. Hati-hati wawi itu. Ada kisah kan? Ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad memotong pelepah kurma.
ditaruh di atas kuburan. Setelah ditanya sama sahabat, kenapa Nabi sampean itu kok menaruh pelepah kurma di situ? Pelepah kurmanya masih belum kering. Katanya gini, ini 2 orang di dalam kuburan ini, yang satu itu semuanya dua-duanya disiksa. Yang satu disiksa karena kemana-mana adu-adu, penggaweannya adu-adu. Yang satu ini karena pipisnya sembarangan, nggak wawi. Pipis nggak tahu wawi, utawa wawi keliru, atau wawinya keliru. Laki-laki terutama saya beritahu, kalau pipis itu hati-hati, itu sambil berdiri saja. Karena kalau sambil duduk nanti takut ada yang meletik ke pakaian atau ke badan yang lain yang luput kita bersihkan. Itu hati-hatinya. Itu begitu, ya. Nah, diriwayatkan dalam hadis itu bahwa seorang yang disiksa di dalam kuburnya ini adalah orang yang kalau pipis tuh nggak wawi, disiksa oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad menaruh pelepah kurma. Katanya Nabi Muhammad, muka-muka pelepah kurma itu mendoakan kepada yang ada di dalam kuburan selama dia belum kering. Selama belum kering. Sampun, sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Paham nggih? Cara wudhu bagi untuk air yang sedikit. Sampun. Jadi kalau air sedikit itu tidak boleh sisa-sisanya wudhu itu jatuh ke bak mandinya, harus dijaga. Pun, dah. Muka-muka jenengan niki eling, kok dikandani saiki, kalau mulai lali, gitu ya. Muka-muka nggak lali. Ini alhamdulillah saya kalau habis duhur jenengan saya lihat bin nador itu bagus. Jadi qiraah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bin nador itu salah satu fadilahnya, salah satu manfaatnya itu adalah gak diparingi gampang lali. Jadi jenengan kalau lalian tuh sering-sering baca Quran bin nador meskipun hafal. Jadi orang yang istiqomah membaca Quran bin nador itu diparingi ndak gampang pikun. Ini panjenengan kalau sampai tua pingin ndak pikunan, itu silakan baca Quran itu istiqomahkan paling tidak. Kalau anjuran guru saya itu adalah habis subuh sama habis asar, atau habis subuh sama habis maghrib, atau habis subuh sama habis isya awal, bukan isya yang akhir setengah malam itu ndak, sepertiga malam ndak. Itu jenengan kalau diistiqomahkan membaca Al-Quran bin nador dengan melihat, insya Allah diparingi nggak gampang pikun, hafalannya ya cepet. Sehingga lalian gue mendelengi laki-laki mendelengi cewek terus gitu, atau perempuan itu mendelengi laki-laki, itu mejeng. Apa kalau dulu saya di pondok namanya mejeng itu. Jadi dulu saya mondok itu kan asrama laki-laki, asrama perempuan. Kayak sampai ini kan tambah deket ini. Kalau dulu saya jauh, tapi biasanya tuh duduk-duduk begini sambil lihat. Pikirnya teman-teman yang rodok ngerti itu, kok katanya kalau wudhu itu dosanya melihat lain jenis itu kan dihapus. Gitu. Itu tidak boleh, jangan gitu. Garai lalian, sampai belajar gak nyantol itu ya gara-gara begitu. Itu begitu. Belajar gak nyantol itu kan seperti itu. Maka jenengan sering-seringlah lihat Al-Qur'an bin nador itu. Nah, sama sering-sering wudu. Kalau bisa jenengan ndak putus wudunya itu batal wudu lagi. Yang repot itu kan perempuan, karena sekali wudu berjam-jam. Ya kan? Kalau perempuan itu kan sekali wudu kan berjam-jam itu. Karena apa? Masih begini, masih apa sembarang kali. Kalau santri sekarang kan begitu, ya.
Kalau santri dulu itu insya Allah ibu saya itu lebih mahal kitabnya daripada kerudungnya. Kalau santri sekarang insya Allah lebih mahal apa nih? Kerudungnya, sandale daripada kitabnya. Itu Kak kalau santri zaman sekarang. Kalau sampean mau meniru santri perempuan zaman dulu seperti itu. Disambang 1 bulan sekali ya. Pulang setahun sekali. Itu pulangnya setahun sekali. Kalau di sini berapa? Satu minggu sekali ya. Cok mulian entek ilmune. Sudah. Wa ghairu mutaghayyirin. Wa ghairu mutaghayyirin lan ora owah. Wa ghairu mutaghayyirin lan ora owah. Taghayyuran kelawan owah. Wa ghairu mutaghayyirin lan ora owah. Taghayyuran kelawan owah kasiron kang akeh. Kasiron kang akeh. Bihaisu yamna'u. Bihaisu kelawan sekirane yamna'u nyegah. Apa taghayyuran? Bihaisu kelawan sekirane yamna'u nyegah apa taghayyuran itlaqo ismil ma'i mutlake arane banyu. Bihaisu kelawan sekirane yamna'u nyegah apa taghayyuran itlaqo ismil ma'i ing mutlake arane banyu. Itlaqo ismil ma'i ing mutlake arane banyu. Alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma. Bi antaghayyara kelawan ing yen to owah. Bi antaghayyara kelawan ing yen to owah apa ahadu sifatihi salah sijine sifate ma. Bi antaghayyara kelawan ing yen to owah apa ahadu sifatihi salah sijine pira-pira sifate ma. Bi antaghayyara kelawan ing yen to owah apa ahadu sifatihi salah sijine pira-pira sifate ma. Min min saking rasane. Min min saking rasane. Aulaunin utawa wernane. Aulaunin utawa wernane. Aurihin utawa ambune. Aurihin utawa ambune. Walau takdirian kelawan walau takdirian lan senajan bangsa kira-kirane. Walau takdirian lan senajan bangsa kira-kirane. Anak-anak. Begini. Ini perlunya hati-hati. Kita menggunakan air seperti kalau nyuci baju. Kalau sampai itu airnya, sabunnya itu masuk ke bak mandi dan sampai di bak mandi itu berubah air sabun, airnya berubah warnanya, baunya, rasanya, maka itu menjadi tidak bisa sudah tidak bisa dipakai bersuci. Maka hati-hati kalau punya sabun
sabun mandi itu jangan ditaruh di pinggir, nanti takut jatuh ke dalam. Kalau jatuh ke dalam, suwe gak ketemu, semalam gak ketemu, sudah berubah semua, sudah menjadi air sabun. Ketika dia itu menjadi air sabun karena sudah berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya sama dilati, maka itu menjadi tidak bisa dibuat mandi, tidak bisa dibuat berwudu dan sebagainya. Maka pengurus-pengurus itu harus, kalau dulu kebudayaan di Madura itu ditulisi di atasnya itu, boten pareng damel sabun, ndak boleh memakai sabun di kamar mandi ini karena dibuat wudu. Kenapa? Maksudnya itu jangan sampai sabunnya ditaruh di pinggir, takut jatuh. Ketika jatuh berubah warnanya. Pak, baunya ndak berubah tapi warnanya berubah, atau warnanya tidak berubah tapi baunya yang berubah, atau rasanya yang berubah, maka dia sudah gak bisa dibuat bersuci. Lah Pak, lakne damel cuci tangan saja Pak, atau cuci muka saja, bukan wudu, atau cuci kaki saja, angsal napa boten? Tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah dibuat untuk bersuci, tujuannya sholat, wudu, atau mandi besar. Eling-eling, catat. Kalau ada omongan saya yang catat, karena saya ngomong begini lagi besok tidak bisa. Eleng-eleng nggih, hati-hati menggunakan sabun di kamar mandi, termasuk kalau sedang mencuci baju. Umbah-umbah. Kemana kebiasaan siapa ini? Kebiasaan siapa ini? Jenengan, Masudin boten nggih. Kalau umbah-umbah dicemplung nang jero, gosok-gosok. Jangan, tidak boleh. Maksudnya biyen pas cilik pengalaman. Maksud saya itu begitu. Maksudnya saya pengalaman dulu waktu masih kecil. Jadi umbah-umbah itu dimasukkan ke dalam bak mandi. Meskipun banyak, kalau sampai berubah warnanya, rasanya, baunya, menjadi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Paham nggih? Tolong catat-catat. Sekian apa? Air kali, warna tanah, terus oke, baik. Ya, itu pertanyaan bagus, Pak. Ya, itu juga sering saya dulu waktu masih mondok. Ini di kamar mandinya kan dari kali Pak, airnya kan air kali. Kalau hujan-hujan, kalau musim hujan seperti kopi susu gitu ya dia. Nah, yang dimaksud di sini berubah, apa namanya, kecampuran, mutaghayyir, berubah warna, rasa, atau apa namanya, warna, rasa, atau bau, itu berubah dikecualikan jika yang mencampuri itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang dari alam. Misalkan ini warnanya berubah gara-gara ada endut. Apa endut itu? Endut itu apa? Endut itu apa? Celot apa? Bahasa Madura apa? Celot. Endut itu apa endut? Hah? Lumpur. Ini Pak, karena lumpurnya Pak, jadi kayak kopi susu ini Pak. Kalau hujan-hujan itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu memang tempat lewatnya air, jadi alami, dari alam. Atau berubah karena daun-daun yang jatuh. Ono pelumbangan, ada pohonnya besar, karena ada daun-daun yang jatuh sehingga berubah warnanya jadi hijau. Berubah warnanya jadi hijau karena lumut. Itu tidak masalah dibuat. Bersuci itu masih mensucikan. Yang dimaksud ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak di situ. Berubah karena sesuatu yang seharusnya tidak di situ. Sabun seharusnya nggak nyemplung air gitu loh maksudnya. Paham nggih? Atau berubah karena hal-hal yang lain seperti kopi. Ini. Kalau sudah menjadi kopi, air ini nggak bisa dibuat wudu. Makanya Mbak Syarifah
Jangan gaya-gaya saya saja Pak, kalau cuci muka wudu pakai Sprite Pak, tidak mungkin. Kalau Aqua iya, wudu pakai Aqua. Tapi kalau Sprite, Fanta, tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah berubah, bukan dari bahan alam. Kalau yang bahan alam ini adalah dia jatuh, bukan dijatuhkan. Paham ya? Bahan alam itu maksudnya apa? Daun yang jatuh, bukan dijatuhkan. Nah kalau kemarin Pak, apa? Air mawar, air kembang. Ada lagunya dulu, Caca Handika itu. Mandi kembang tengah malam katanya. Jangan kau lakukan kalau hanya mengharap maaf dariku. Mandi kembang. Kembang itu tidak jatuh secara alamiah ke dalam air. Kalau bunganya jatuh sendiri, maka boleh dipakai. Tapi kalau bunganya sengaja ditaruh di situ, menjadi tidak bisa dibuat bersuci. Kalau bunganya jatuh karena pohon-pohon ini jatuh sendiri, boleh. Tapi kalau bunganya sengaja dibuat di situ, maka tidak boleh. Ayo siapa yang lagi mau tanya? Siapa? Nih Humairo kayaknya mau bertanya dari tadi. Sebentar, namanya jenengan siapa? Aziz, Mas Aziz. Ya kenapa Mas Aziz? Ngambon-ngamboni. Saya bahas kotoran dulu ya, kotoran manusia. Ya jangan kotoran manusia lah Pak, kotorannya kambing, kerbau. Karena dulu kan di Madura itu kan kalau di Madura itu ada sumber itu 2 kota, 2 lokal. Yang ini untuk mandinya manusia, yang di hilir itu untuk mandinya sapi. Lah, untuk mandikan sapi, petani itu mandikan sapi itu loh. Kalau bajak tanah kan dulu gak ada traktor, pakai sapi. Nah, sapinya juga nelek-nelek barang di situ. Begini, kalau kotoran manusia itu begini, sungai ya, sungai yang mengalir seperti di sini, sungai mengalir itu, kotoran manusia itu ada kaul begini. Kalau misalkan ada di sini ada sungai mengalir, ini air sungai mengalir. Terus di sini ada Mas Kumambang. Apa Mas Kumambang? Mas Kumambang, di sini ada Mas Kumambang. Gak gentir-gentir, ya di situ aja dilewati. Catatannya ini, tolong catat. Kalau air sungainya ini besar, misalkan air ini mengalir dari sini ke sini, terus di sini ada Mas Kumambang tadi, gara-gara nelek sembarangan itu, ya. Lah, catatannya begini, kalau airnya besar, maka orang yang berwudu di hilirnya ini, di sini ada telek, terus ini apa namanya? Air mengalir ke sini, di sini ada orang yang wudu. Jika airnya besar, air di kali itu besar, maka wudunya sah. Artinya airnya suci. Tapi kalau airnya kecil, ya, kalau di sini ada yang kotorannya manusia, terus di sini ada orang mau wudu. Kalau airnya kecil, airnya najis. Jadi airnya itu najis. Jadi ini jalan begini, air jalan di sini ada telek. Kita wudu di sini kalau airnya kecil batal. Kenapa? Karena airnya najis. Tapi kalau wudu di depannya sah karena airnya tidak najis, belum dilewati najis. Itu sampah juga begitu, sampah itu juga sama. Paham gak? Kalau airnya banyak tidak batal, kalau airnya sedikit batal. Ayo macam-macam, banyak, tanya lagi apa? Catatannya, ada yang tanya itu dicatat biar nggak baleni lagi nanti, atau dipraktekkan nanti. Semua yuk, praktek sekarang? Wudu bareng-bareng di kali ini.
Yang saya sedih itu karena saya sering lihat di kali ini airnya kecil lah. Teman-teman itu wudhu di sini, tolong tuh dilarang. Kalau wudhu di kali di sini, kalau airnya kecil itu, khawatir di depan itu, nah, kan begitu. Khawatir saja untuk jaga-jaga. Paham gak? Alhamdulillah yang perempuan saya nggak pernah lihat wudhu di kali sini. Nah, laki-laki nih, jangan. Kalau airnya besar, sedang hujan dia banjir, alhamdulillah. Tapi kalau kecil hati-hati, ya hati-hati. Sudah. Terus Mas Aziz mau tanya lagi, Pak. Nggih, monggo. Pak, kalau ini airnya kecil, Pak. Ini air mengalir kecil. Di sini ada bangkai atau ada najis. Bangkai kan najis. Ada bangkai tikus, ada najis. Ini airnya kecil, Pak. Saya tadai, Pak, ini. Airnya saya tadai, alirnya kecil. Kecil. Ngalir kecil ditadai. Setelah saya tadai, Pak, sudah melebihi 2 kullah. Suci apa tidak? Jawabannya suci, ya. Jawabannya adalah suci. Tapi kalau belum diwadahi, belum 1 kullah, masih kecil begini, terus dibuat wudu sama Mas Aziz, dibuat wudu, tidak sah karena airnya najis. Umpamanya pas waktu ngusap basuh wajahnya terus ono kuning-kuningnya di sini barang, ya, nggak boleh. Guyon dia. Wah, apa kira kadang gitu. Pun. Nah, itu tadi ya. Aukana utawa ono opo atawa yuru owah. Aukana utawa ono opo atawa yuru owah. Iku bima kelawan barang. Iku bima kelawan barang ala adwin kang ono ing atase anggota. Ala adwin kang ono ing atase anggota. Al mutahhari kang suci. Al mutahhari kang suci. Fil asohi ing dalem kaul kang luwih sah. Wa innama yuksiru. Wa innama yuksiru lan angengae ngelabeti. Wa innama yuksiru lan angengae ngelabeti. Apa at-taghayyuru owah. Apa at-taghayyuru owah. Ingkana lamun ono apa at-taghayyur. Ingkana lamun ono apa at-taghayyur iku bi kholitin kelawan perkara kang nyampuri. Ai tegese mukhalitun perkara kang nyampuri. Ai tegese mukhalitin, ya, dibaca mukhalitin perkara kang nyampuri lil ma'i maring banyu. Wa huwa lan utawi mukhalit. Wa huwa lan utawi mukhalid iku ma perkara iku ma perkara la yutamayyazu kang ora kena den bedakake apa ma. Iku ma perkara la yutamayyazu kang ora kena den bedakake apa ma
fi ra'yil aini ing dalem peningale mata. Fi ra'yil aini ing dalem peningale mata. Nah, ini yang ditanyakan siapa kemarin itu masalah kaporit. Ya. Kaporit itu kan dicampurkan. Itu kan sampai berubah kan rasanya, ada berubah sedikit, baunya juga ada perubahan sedikit. Itu kalau tanpa niat untuk menghilangkan penyakit-penyakit di situ, kebutuhan, maka dia itu kaporit itu membuat air itu tidak bisa dijadikan bersuci. Nah, kalau yang perubahannya jelas seperti kopi, air dicampuri kopi jadi kopi, terus air dicampuri bumbu terus jadi kuah bakso dan sebagainya, rawon, itu jelas-jelas sudah tidak bisa dipakai bersuci. Makanya Mbak Ila ini meskipun masak rawon sak bak mandi ya, jangan sampai dibuat wudu ya. Eman-eman Pak, ini rawonnya Pak, tak buat wudu saja. Jangan. Karena itu sudah berubah bikholitin ya, bikholitin dengan sesuatu yang nyampuri dia. Meskipun yang nyampuri itu adalah perkara yang suci. Rawon itu kan campuran. Air dicampuri keluak jadi rawon. Lah kalau sudah jadi rawon ini sudah tidak bisa dibuat bersuci karena airnya sudah bukan air mutlak, sudah tidak bisa dinamakan sebagai air, melainkan sudah berubah nama menjadi kuah rawon. Sampai di sini paham ya? Jadi air yang tidak bisa dibuat bersuci adalah air sedikit yang terkena najis meskipun tidak ada yang berubah, atau yang kedua air banyak yang karena kena najis sehingga dia berubah salah satu sifatnya. Yang ketiga air yang kecampuran benda suci sehingga dia berubah sifatnya. Paham gak? Paham. Ikan ya, naruh ikan itu ada kolam ikan itu, boleh Pak saya itu wudhu di kolam ikan itu. Itu sudah ada telek-teleknya dan sebagainya sampai berubah warnanya. Kalau ikannya itu hanya tujuan tidak untuk sesuatu yang penting, misalkan hanya untuk hiasan atau untuk dijual, maka tidak boleh wudhu di situ. Karena itu sudah ada teleknya itu, teleknya ikan itu, dan berubah karena itu. Tapi kalau ikannya itu ditaruh karena suatu keperluan, misalkan supaya jentik-jentik nyamuknya habis, karena suatu hajat, ada keperluan, maka boleh dipakai. Sehingga kalau ada pertanyaan, Pak, apakah kamar mandi itu boleh diberi ikan? Nah kenapa? Kan kalau ikan kan nelek Pak di dalam, nanti berubah airnya. Nah itu pertanyaannya adalah, jika ditaruh di situ karena memang suatu kebutuhan, seperti untuk membasmi jentik-jentik nyamuk, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak. Pun, saya kira begitu aja.